tetap online sampai terakhir, semester berakhir. Oke, ini background education background saya. Sekarang lagi PhD di USM, ambil produksi linguistik. S2 saya di Lancaster, eh, di Inggris dengan LPDP. S1 di UIN Malang. Kemarin kayaknya ada yang dari UIN Malang ya, dari bahasa Arab, dari sastra Arab apa? Saya baca di Surabaya. Kita satu alamat. Sekarang ngajar di UNER, publikasi. Nanti teman-teman bisa googling nama saya, itu Google Scholar-nya untuk detail publikasi. Ya, ini karena CV bukan buat pengenalannya jadi agak banyak, cuma nggak perlu tahu sebanyak itu. Oke, oke. Kita mungkin sebelum masuk ke materi, saya ingin tahu dulu tentang teman-teman. Saya kemarin saya tanya di grup, kita santai ya, kita banyak pertama ngobrol dulu, nanti kita materi baru mungkin agak serius. Korpus karena ini mata kuliah memang dari dulu, dari angkatan-angkatan sebelumnya tidak banyak yang tahu, karena di S1 jarang sekali mata kuliah linguistik korpus. Kemarin saya tanya teman-teman di grup juga kebanyakan belum dapat mata kuliah linguistik korpus. Tapi mungkin kalau di UB diperkenalkan di country. Kemarin ada yang dari UB kan? Saya, Pak. Ya, ya, di UB mungkin di country mengenalkan. Kalau di UIN saya kira Malang atau UIN Jakarta belum ada. Kalau dari di bahasa Inggris ya. Kalau Bhutan Inggris memang saya kenal. Saya nulis kolaborasi juga dengan Bhutan Inggris. Mungkin Sanata Dharma ada, Atma Jaya. Dan kebanyakan memang belum ada linguistik korpus. Pengenalan linguistik korpus di undergrad sudah dibahas oleh juga. Jadi karena ini level S2, jadi mungkin teman-teman tidak akan banyak, eh, harus cari banyak di luar kelas. Kita tidak akan spoon feeding lagi ya, jadi tidak hanya materi dari saya, teman-teman harus banyak baca, karena level master berbeda dengan S1. Kemarin atau Bu Almira apakah sudah ngasih link Google Drive untuk bacaan-bacaan linguistik korpus, tapi kebanyakan memang dalam bahasa Inggris. Nah, itu karena memang belum banyak ahli linguistik korpus dari Indonesia atau yang punya buku linguistik korpus. Ya. Nanti kalau memang Mbak Almira belum share, nanti saya coba minta share di share di Google Drive ini untuk apa namanya referensi linguistik korpus. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya kira ada satu buku dari Mas Pak Prihantoro, bisa dicari atau bisa, kalau mau beli bisa dibeli punya Mas Pri, atau baca-baca artikel dalam bahasa Indonesia boleh. Karena ini backgroundnya teman-teman memang dari berbagai macam bahasa ya, tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada bahasa Mandarin kemarin saya lihat, bahasa Arab juga, dan ini linguistik umum ya, jadi memang semua bisa masuk, teorinya bisa dipakai. Cuma nanti perbedaannya mungkin saat kita analisis data, menggunakan datanya. Nah, karena saya tidak paham bahasa lain selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bahasa Arab tentu mata Mandarin tidak ini. Jadi nanti mungkin nanti untuk karena kemarin Mbak Linda sudah ini ya, tugas akhirnya korpus apa? Kelas linguistik korpus. Kemarin sudah dibacakan silabusnya belum sama Mbak Linda? Belum. Teman-teman langsung bisa unmute saja ya. Halo, halo. Sudah bisa dengar lagi? Sudah, Pak. Sudah. Oke, oke. Oke, kemarin sudah dibacakan Bu Almira tentang silabusnya. Tugas akhirnya dalam bentuk apa ya? Masih ingat? Bentar, Pak. Saya cek dulu. Nah, di silabusnya. Apa asesmennya sudah diterangkan Bu Almira belum ya? Harusnya sudah di pertemuan pertama. Kemarin offline atau online sama Bu Almira? Lain. Lain, Pak. Oh, online. Oke.
Belum diberi silabusnya. Belum, Pak. Oh, oke. Kalau gitu saya akan tampilkan lagi. Oops, sorry. Bentar ya. Oke, ini silabusnya. Mungkin nanti saya bisa send ke di chat WhatsApp ya. Pengajarnya ada saya dan Bu Almira, sama Bu Dokter Lady. Hanya tidak eh, mungkin tidak akan ngajar di semester ini. Jadi hanya saya dan Bu Almira. Kita akan langsung saja ke intinya. Evaluasinya ada ini ya. Sudah kelihatan kan ya? Jadi ada presentasi, ada UTS, ada UAS, ada soft skill. Itu saja komponen penilaiannya. Presentasinya ada presentasi semacam proposal, bukan seperti proposal tesis ya, hanya proposal tulisan yang akan di-submit di UAS. Jadi UTS-nya dalam bentuk tugas tertulis, mengikuti jadwal. UAS-nya adalah paper. Jadi teman-teman buat paper mini riset dengan menggunakan metode linguistik korpus. Gitu, gitu ya. Nah, ini ada 40%. Ya, nah, kalau memang belum dikirim, saya kirim ke teman-temannya melalui chat ujung. Atau di grup grup WhatsApp grup nanti saya bisa kirimkan. Jadi posisi terbesar adalah UAS, yaitu membuat paper, membuat artikel. Nah, itu nanti mungkin kalau ada data dan sebagainya, teman-teman harus menggunakan antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya. Jangan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Mandarin karena nanti saya tidak bisa menilainya, saya tidak paham bahasa itu. Nah, ini nanti akan dijelaskan lagi tentang UTS-nya, UAS-nya itu paper mengenai seperti apa nanti akan dijelaskan. Ada pertanyaan sebelumnya untuk evaluasi komponen penilaiannya? Cukup jelas ya. Oke, saya kirimkan ke WhatsApp grup untuk selanjutnya oleh teman-teman. Oke, belum ada pertanyaannya tentang terkait syllabus. Kita akan ke materi kalau tidak ada pertanyaan. Kemarin Bu Almira sempat ngisi sedikit ya tentang korpus, sudah sedikit paham apa itu korpus? Sudah dijelaskan Bu Almira? Sudah, Pak. Ya, korpus apa itu korpus? Korpus. Nyatat. Silakan langsung di unmute aja ya. Kita kayak offline kelas aja, langsung bebas bicara. Tapi kalau berbarengan nanti bisa unmute. Sesuai dari materi Bu Almira kemarin, Pak, korpus itu adalah kumpulan potongan teks dalam yang berbentuk elektronik yang dipilih menurut kriteria eksternal untuk mewakili suatu ragam bahasa sebagai sumber data penelitian linguistik. Oke, ya. Intinya korpus sendiri bukan korpus linguistik, korpus itu kumpulan data, kumpulan linguistik atau linguistik. Ya. Kumpulan itu seperti kumpulan apa saja, bisa berarti apa saja. Kumpulan misalnya catatan mood teman-teman itu bisa dibilang korpus. Ya. Kumpulan surat dari mantan itu bisa dibilang korpus kita. Jadi kumpulan teks ya itu jenisnya nanti bisa apa? Kumpulan pidato, kumpulan apa itu bisa dibilang korpus. Intinya ke sana.
Kalau saya lihat dari uh, background teman-teman kemarin, kebanyakan sosiolinguistik atau psikolinguistik atau mungkin pengajaran atau terjemahan. Nah, nanti coba teman-teman gali di sini, kira-kira bisa nggak korpus ini dipakai dalam mungkin menjadi apa metode bagi teman-teman atau bisa ada ide untuk kedepannya akan menjadi seperti apa. Bisa dengar teman-teman? Kedengaran ya? Oke. Sebentar. Oke, jadi di 30 menit pertama atau mungkin 40 menit pertama saya akan menjelaskan lecture saja. Nanti kita setelah itu ada diskusi. Ya. Tapi dalam dalam lecture kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Saya akan membuka pertanyaan juga selama dalam lecture. Oke, linguistic corpus sebagai metode analisis. Ada outline-nya, ada jenis korpus, korpus linguistik sebagai metode analisis, dan contoh tadi berbasis korpus. Oke, teman-teman kemarin sudah dijelaskan tentang korpus. Gampangnya seperti ini ya, kumpulan teks ya, biasanya berskala besar yang disimpan secara elektronik dan dapat mewakili variasi bahasa atau genre tertentu. Teman-teman mungkin yang S1-nya sastra atau linguistik, misalnya kalau kita yang sastra kumpulan novel misalnya, kumpulan novelnya siapa salah satu penulis Pramudia atau ya, penulis novel perang itu Andrea Hirata misalnya, itu bisa disebut korpus. Jadi misalnya kumpulan tulisannya dari Andrea Hirata semua novelnya, teman-teman punya soft file-nya dijadikan satu, nah itu bisa dibilang korpus. Jadi karena sekarang sudah zamannya elektronik, kalau dulu korpus itu masih belum elektronik ya hanya kumpulan seperti ini. Tapi karena sekarang mudah elektronik bisa dalam bentuk file PDF, Word atau TXT. Nah itu korpus. Lalu ada beberapa macam korpus. Yang pertama ada reference korpus, ada spesialis korpus. Reference korpus ini korpus yang berisikan apa namanya banyak sekali genre of data ya. Jadi kalau teman-teman tahu korpus Indonesia, saya akan coba singkatnya. Indonesia punya korpus, di teman-teman yang belum belum paham, namanya korpus Indonesia atau korpus bahasa Indonesia. Saya akan kirim di chat ya, chat Zoom. Nah, itu korpus bisa dibilang itu korpus reference korpus karena banyak jenisnya, bukan spesial. Bedanya dengan yang spesial korpus, kalau yang spesial korpus ini hanya satu jenis, misalnya dalam satu jenis genre, misalnya korpusnya newspaper, atau satu jenis spesifik topik, misalnya korpusnya tentang artikel news, tentang apa? Artikel dalam bidang linguistik, artikel dalam bidang sosiolinguistik, nah, itu spesialis, fokus pada satu genre saja, ya. Ataupun spoken korpus. Nah, ini banyak, ada static, ada written, ada spoken, native learner, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya tentang cara membuat korpus ya. Intinya ada banyak type of korpus, ada written juga jelas tahu written itu tertulis, kalau spoken itu korpus yang dari percakapan di translate, sorry bukan di translate, di transkrip. Ada paralel ini korpus terjemahan ya. Ada korpus terjemahan apa namanya, ada nanti ada Skype Engine, nanti akan kita kenalkan tentang aplikasi karena ini berbasis ini ya, karena ini berbasis teknologi ya korpus, jadi teman-teman akan banyak mengenal nanti web korpus, tentang software korpus, jadi benar-benar membutuhkan laptop atau komputer ya dalam mata kuliah ini ya.
Karena nanti akan teman-teman harus install softwarenya, harus akses websitenya, ada internetnya dan sebagainya. Jadi harus tahu fitur-fitur yang ada di website itu. Nanti kita akan jelaskan bareng-bareng, akan diskusikan bareng-bareng. Nah, ini tadi nanti PPT akan saya kirim ke grup WhatsApp, teman-teman bisa ini juga ya, tenang aja. Tapi mungkin kalau punya catatan sendiri boleh ya, buat note-note sendiri agar lebih jelas, silakan ya, teman-teman. Ini type of corpus, tipe teks ya, tadi saya bilang kalau bahasa Inggris saya tahu banyak, kalau bahasa Indonesia tadi ada koin, Jepang ada juga, teman-teman bisa googling aja corpus, misalnya yang teman-teman dari bahasa Mandarin, coba di googling corpus Mandarin, corpus Arabic. Nah, nanti teman-teman mungkin akan menemukan, karena saya familiarnya lebih ke Indonesia dan bahasa Inggris, saya di sini kasih contohnya bahasa Inggris ya, corpus terus dalam bahasa Inggris maksudnya. Tapi corpus bahasa Indonesia nanti akan saya, selain koin itu ada lagi, nanti akan saya berikan link-link websitenya. Tapi untuk yang bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, coba teman-teman googling dulu, oke? Tentang itu. Ini ada yang Jepang, ini ada The Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese. Mandarin saya kira akan ada, kalau teman-teman coba googling. Oke, spesialis ini terbatas pada satu tipe teks, ya. Ada satu topik, limited to one type of text or topic. Seperti koin, kalau bahasa Indonesia itu. Ada juga CLIC. CLIC itu korpusnya karangannya Charles Dickens dan teman-teman sastrawan yang lain. Bahasa Inggris semua itu ya. Nah, ini kalau yang statis dan dinamis, statis ini data tidak ditambah, terus stable. Jadi korpusnya sudah, datanya tetap itu. Ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi korpus itu ada yang bisa buat sendiri, ada yang sudah dibeli available ya. Yang buat sendiri nanti kalian bisa custom sendiri. Tapi kalau yang saya kasih contohnya adalah korpus yang sudah available, teman-teman bisa akses secara gratis. Ya. Nanti akan saya praktekkan link-linknya mana korpus, misalnya BNC ini bisa diakses di mana, Brown Family bisa diakses di mana. Nanti akan saya jelaskan juga. Ada korpus dinamis ini datanya ditambah dari waktu ke waktu. Ya. Ada coronavirus korpus ini adalah korpus tentang berita-berita tentang COVID. Ya, ini ada linknya. Ya, mungkin sambil penjelasan saya kasih linknya ya. English corpus. Kebanyakan gratis, teman-teman mungkin hanya bikin akun aja ya. Tapi kalau mau akses yang lebih dalam harus bayar. Cuma saya kira akses gratis saja sudah cukup ya. Ini saya sudah dicat ya, English Corpora itu bisa akses ke banyak korpus. Kalau saya ganti stop share dulu. Nah, ini English Corpora tampilannya. Ini Amerika, bahasa American English ya. Nah, ini coronavirus corpus. Nah, ini isinya adalah artikel-artikel, di sini ada penjelasannya ya. The coronavirus corpus contains about 1.5 billion words dan sebagainya. Ya. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Bagaimana penggunaannya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih dalam. Cuma saya praktekkan aja ya sedikit. Jadi misalnya ini kita search kata apa? Misalnya pandemic, karena ini. Nah, ini harus login, harus register ya. Tapi tidak perlu bayar, hanya register saja. Sorry. Misalnya pandemic, nah, kita coba klik, enter, search. Teman-teman langsung bisa praktekkan juga ya, kalau pakai komputer ya. Nah, di situ ada kata pandemic. Kalau kita klik lagi, oke, ini harus di limit karena terlalu banyak ya frekuensinya. Oke, saya coba kata yang mungkin tidak terlalu banyak, misalnya dokter. Ya, tidak lama dokter. Nah, kalau kita klik lagi,
Nah, ada akan muncul apa namanya kata-katanya. Doctors, konteksnya ini namanya keyword in context atau KWIC kalau bahasanya korpus. Lalu gunanya seperti apa sih? Apa perlunya ada korpus seperti ini? Itu kita akan pelajari ya. Apakah bisa dibuat pengajaran? Apakah bisa dibuat penelitian sosiolinguistik? Apakah bisa dibuat penelitian psikolinguistik dan sebagainya? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Jadi saya tahu teman-teman masih bisa metaforanya mungkin buta tentang korpus linguistik ya. Karena S1 memang tidak banyak yang bahkan sedikit satu dua aja yang ada mata kuliah linguistik korpus di undergrad. Intinya seperti ini kumpulannya. Kalau dalam bentuk website akan seperti ini. Misalnya kita mencari kata, nanti ada kolokasi namanya, akan muncul seperti ini. Nah, ini apa sih? Kalau kita tidak bisa membacanya, hanya kumpulan sentence-sentence saja, ya, di situ tidak ada artinya. Nah, kita nanti akan pelajari gimana cara bacanya itu bisa dibuat seperti apa. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya untuk tesisnya sekarang mungkin ada yang ambisius, semester 1 sudah mikir tesis seperti apa. Nah, coba dipikirkan kalau pakai data korpus, mungkin teman-teman nggak perlu nyari data agak susah. Tinggal pakai ini, langsung bagaimana mengolahnya. Ya. Jadi yang korpus-korpus yang sudah available. Tinggal bagaimana topiknya tentang apa, apakah bisa pakai korpus ini dan sebagainya. Itu nanti di akhir mata kuliah, teman-teman harusnya bisa sudah mengerti itu. Ya. Apakah bisa saya tesis pakai korpus, bisa pakai metode ini dan sebagainya. Oke, saya lanjut lagi ke materi ya. Oke, ini sangat mudah membedakannya. Written itu masih tertulis, ada spoken, lisan, ada combine. Kalau tertulis ya bahasa dari tertulis. Kalau spoken ya berarti korpusnya itu dari percakapan, habis itu ditranskripsi sama sama kolektornya, habis itu dijadikan disimpan dalam bentuk word atau teks dan sebagainya. Ini oke, saya kasih link lagi ya. Untuk akses korpus-korpus ini ada korpus bahasa Indonesia juga. Sebentar. Jadi karena memang teknologi ya, jadi teman-teman akan banyak website bisa di bookmark ya. Yang harus teman-teman simpan dan diingat-ingat di mata kuliah linguistik korpus. Oke, ini saya sudah kirim linknya. Itu namanya CKP Web. Teman-teman juga harus register dulu ya. Di CKP Web ini saya sudah login. Nah, ini banyak sekali korpus-korpus di sini, termasuk korpus bahasa Indonesia. Teman-teman kalau mau bikin apa akun, saya sarankan pakai email kampus ya. Jangan pakai Gmail, pakai email kampus. Jadi biasanya kalau education itu bisa dapat akses lebih. Karena teman-teman student ya, karena email kampus kan belakangnya pasti .ac.id ya. Hmm. Nah itu lebih baik. Nah ini ada American, kalau Mandarin saya coba ini dulu. Ada nggak? Mandarin itu Chinese ya. Nih, Lancaster Purpose of Mandarin Chinese. Ini ada juga, cuma saya nggak ada keyboard Chinese-nya. Jadi teman saya kemarin kayaknya notice ada satu yang dari Mandarin ya. Nah, ini banyak sekali korpus dan bisa teman-teman akses ya. Kita coba bahasa Indonesia aja lah, yang mungkin bisa menyatukan kita dari jurusan apapun. Misalnya ada LCC Indonesia. Nah, ini habis itu kita misalnya dampak. Nah, misalnya hasilnya kan seperti ini, hampir sama dengan English Corporate tadi. Nah, atau misalnya kita wanita. Nah, ini hanya bentuk seperti saja. Tapi kalau dari teman-teman di sport, itu mungkin dicari misalnya wanita itu biasanya
dibicarakan apanya sih? Kita ada namanya fitur collocation dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di kalau sosiolinguistik misalnya ada juga studi yang apa namanya yang meneliti tentang eh, eh, seberapa sering sih wanita dan pria itu mengumpat. Nah, hal seperti itu. Itu bisa di korpus juga bisa diteliti. Bagi yang spoken korpus ya, korpus yang tertulis. Orang-orang sosiolinguistik mungkin bisa pakai itu. Misalnya kalau ada korpus yang dibedakan, dianotasi berdasarkan daerah, misalnya orang Jakarta dengan orang Surabaya misalnya, lalu diteliti itu bisa juga. Mas, untuk saat ini masih belum ada korpus Indonesia yang anotasinya berdasarkan geografi. Hanya mungkin ini saja dari newspaper atau sebagainya. Nah intinya korpus itu seperti ini, koleksi data. Kalau kita bisa akses sendiri, kalau korpus yang kita buat sendiri, kita bisa pakai aplikasi namanya Nken dan Lunchbox. Nanti kita akan pelajari itu juga. Jadi kalau yang di website ini berarti korpus yang sudah ada, kita tinggal pakai. Kita mau cari apa, kita mau utek-utek, bahasanya utek-utek itu, kita mau apain lah istilahnya korpus itu terserah kita. Ya. Kalian juga bisa explore sendiri, teman-teman jangan takut karena di sini salah nggak akan bayar ya. Untuk explore websitenya sendiri silahkan. Misalnya Spoken BNC mau apa, sambil baca-baca, tentunya baca-baca tentang penelitian tentang korpus ya. Ini juga ada The Quranic dalam bahasa Arab juga ada ya. Ini ada The Save 1001 Night Arabic Rotate. Jadi teman-teman mau lihat seperti apa, silakan. Bagi teman-teman sastra Arab, ada Itali banyak bahasa. Saya tidak tahu, sorry, saya tidak tahu bisa akses semua atau enggak, karena akun saya pasti pakai email Lancaster ya. Jadi mungkin nggak tahu teman-teman, mungkin ada beberapa yang tidak bisa diakses. Itu ya berarti emang tidak bisa. Tapi kalau Arabic ini sepertinya saya masih. Oke, itu ya. Jadi website, nanti ada aplikasi. Oke, kita pelan-pelan. Ada yang tanyakan sebelum kita lanjut lagi ke PPT? Belum? Saya, Pak. Oh, silakan, Immanuel. Langsung aja. Maaf, saya kurang mendengarkan. Ya, siapa tahu tadi Bapak sudah menjelaskan. Boleh. Semoga suara saya terdengar jelas. Ya, Saya terjelas, cukup. jelas, ya. Oke. Saya ingin bertanya untuk yang ini tadi untuk pendaftaran apa yang login tadi, apakah itu free atau kita harus membayar? Free, Yang free. Corpus Query Processor tadi. Free ya? Itu free. Dicoba sekarang kalau mau ini boleh. Nantilah kalau sambil ini. Sekarang mungkin dengar lagi. Free. Kalau yang CGPF ini free semuanya, cuma ada restricted aja. Sorry, yang CGPF yang ini ya. Maksudnya tidak semua yang korpus yang ada di sini bisa diakses. Cuma kebanyakan bisa, ya. Kebanyakan bisa. Oke, terima kasih, Pak. Kalau yang ini pun daftarnya free, ya. Cuma ada restriksi apa gitu. Istilahnya tidak mengurangi kegunaan dari website ini, walaupun free. Nah, ya nanti ada lagi Step Engine namanya. Saya kirim lagi. Ini di website ini yang akan kita gunakan nanti. Kalau Bu Almira akan lebih menggunakan Step Engine dan English Corpora. Saya akan lebih ke PPT web nanti untuk menjelaskan korpusnya berbasis web ya. Nanti untuk aplikasi ada lagi. Ini sama Step Engine pun registernya trial tapi ya 30 hari itu free. Nanti kalau habis teman-teman bisa ganti email. Kalau saya ngakilnya dengan email palsu. Email palsu itu maksudnya temporary emailnya. Teman-teman kalau belum pernah bikin kayak gitu bisa coba aja. Jadi biar nggak terus bikin email untuk masuk ke Step Engine. Ada namanya temporary email. Habis itu tinggal bikin aja. Saya contohkan. Nanti teman-teman akan dapat email temporary buat daftar. Langsung disimpan, nanti kalau sudah habis buat temporary email lagi biar nggak punya Gmail banyak sekali ya.
untuk menyiasati yang trial itu. Yang trial hanya ini, yang Sketch Engine. Ya, yang CKP Web dan yang apa tadi itu yang di Corpora nggak ada trial. Nah, kalau Sketch Engine ini di Corporanya banyak sekali. Ya, teman-teman lihat juga. Ini ya kalau yang bisa diakses adalah yang trial. Kalau yang main itu yang bayar. Saya sering di chatting juga. Yang corpus listnya. Oke, belum ada pertanyaan lagi ya. Saya lanjutkan. Sorry. Oke, kita lanjut ke mana tadi? Nih, ada yang korpus beranotasi, ada yang tidak beranotasi. Maksudnya adalah korpus yang beranotasi itu bisa dilabeli. Ini pembicaranya, jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Ini korpusnya dari genre apa? Apakah dari apa namanya newspaper, apakah dari academic text dan sebagainya. Itu yang beranotasi. Jadi kita bisa membandingkan juga. Kalau yang itu yang tak beranotasi. Kalau yang beranotasi kayak kebalikannya tadi ya. Yang tak beranotasi ini corpus raw, jadi memang benar-benar hanya kumpulan dan tidak ada anotasinya. Tidak usah memikirkan anotasi karena itu di website-nya sudah ada ada yang tidak. Jadi teman-teman nggak usah menganotasikan sendiri. Oke, itu tadi tentang korpus. Kalau linguistik korpus apa? Sudah kemarin dijelaskan Bu Almira? Sudah, Pak. Apa itu linguistik korpus? Boleh dijawab? Tolong dia, Mas Ilham. Iya, Pak. Linguistic corpus itu adalah sekumpulan data dalam bentuk teks, teks lisan ataupun teks Itu tulis. korpusnya seperti ini. Korpus itu definisi korpus. Tapi kalau linguistik korpus, dalam cabang ilmu linguistik seperti sosiolinguistik ataupun semantik dan sebagainya, yang itu termasuk dalam bidang-bidang ilmu linguistik tertentu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya linguistik korpus itu lebih, terima kasih Mas Ilham ya. Sebenarnya linguistik korpus ini lebih ke metodologi ya, method. Ya. Linguistik korpus itu sebagai metode yang melibatkan data dalam skala besar. Ya. Ini saya terjemahkan bahasa Indonesia ya, dari sekarang kita pakai bahasa Inggris. Yang dibaca di sini, dia menggunakan perangkat lunak untuk memandu studi bahasa, sehingga pola, kita bicara pattern ya, pola yang sulit diidentifikasi dengan mata saja, mata telanjang, dapat cepat diketahui dan diidentifikasi secara akurat ya, karena kita menggunakan bantuan software, kita menggunakan bantuan website ya. Itu linguistik korpus. Jadi korpus itu kumpulan data linguistik datanya, kumpulan teksnya bisa dibilang. Tapi kalau linguistik korpus itu metode analisis yang melibatkan korpus itu, gampangnya seperti itu. Dan menggunakan software ataupun website sehingga patterns, pola yang sulit diidentifikasi kalau hanya kita manual ya, itu akan sulit, tapi dengan bantuan software itu akan bisa secara cepat dan akurat diidentifikasi ya. Dan kita gunakan untuk basis riset atau dan sebagainya. Itu linguistik korpus. Oke, teknik linguistik korpus secara umum ini ada frekuensi, konkordansi, kolokasi, dan kata kunci. Ada juga lexical bundle atau cluster ya. Nah, nanti kita akan pelajari satu-satu.
di pertemuan ke-4 sampai 7 tentang teknik linguistik korpus ini. Untuk sekarang ini hanya ini saja, hanya pengantar. Nah, untuk program atau perangkat lunak atau software bahasa Inggris ya, untuk membantu analisis linguistik korpus ya sudah saya bagikan tadi, seperti Web, Chat Engine, English Corpora. Kalau yang ini berbasis software, aplikasi install ya. Ada Uncoin, ada Wordsmith, ada Launchbox, ini salah spelling. Bisa juga pakai bagi teman-teman yang IT atau linguistik komputasi, Python, R, Java. Cuma teman-teman nggak perlu ke sana. Nah, itu mana susah nanti. Yang nggak punya background IT ataupun komputasi linguistik akan susah. Kita pakai yang sudah software yang sudah disetting, kita tinggal pakai. Ada Uncon, ada Wordsmith, ada Launchbox. Kita akan fokus kedua, Uncon dan Launchbox. Teman-teman bisa download sambil kita nanti kita mungkin akan menggunakannya nanti ya. Cuma bisa teman-teman download juga dulu, diinstal dulu di laptopnya, sambil dieksplorasi. Masuk ke website ini. Ini untuk Uncon. Ya, nanti akan ada waktu untuk mempelajari penggunaannya ya. Nah, itu bisa di-download. Kalau yang pakai Windows installer, ada yang pakai Mac pakai Mac ya. Tapi bisa di HP ya. Ini hanya bisa di basis Windows atau basis OS. Ini ya nanti mungkin Uncon ini lebih banyak dibahas oleh Bu Almira. Ada satu lagi, ada Launchbox. Teman-teman bisa download juga. Nah, di sini Launchbox ya, tinggal di download untuk Windows 64, Windows 32, Mac, Linux dan sebagainya. Oke, jadi seperti saya bilang, karena ini basis teknologi, mohon maaf mungkin teman-teman yang belum ada sarana fasilitas ini memang harus pakai, atau bisa pakai mungkin komputer kampus boleh ya. Kalau langsung begini agak berat, jadi mungkin akan agak berat di laptop teman-teman, tapi saya kira tidak sampai membutuhkan laptop gaming, enggak, laptop standar aja bisa ya. And kan lebih soft, lebih sedikit. Langsung begini agak sedikit ini, cuma ya biasa, laptop saya apa yang pakai Ryzen berapa bisa lah, still nggak perlu laptop yang spek bagus, enggak. Coba dulu di laptop yang teman-teman yang sudah punya, itu insya Allah bisa. Hingga nanti datanya kalau yang besar mungkin agak berat sedikit, tapi aman lah. Jadi, nah, dua software itu nanti kita akan pakai. Kita belum bahas ke sana, tapi teman-teman install dulu, mau otak-otak sendiri ya, mau explore sendiri, it's okay. Alright. Ada pertanyaan? Belum saya lanjut lagi? Belum ya? Oke, sekarang ini adalah saya jelaskan corpus linguistic approach, satu pendekatannya. Ini hanya masalah nama, tapi sebenarnya sekarang tidak terlalu dipermasalahkan ya. Ada corpus base, ada namanya corpus driven. Sorry dalam bahasa Inggris ini ya. Corpus base ini lebih ke untuk mengetes teorinya atau deskripsi. Jadi untuk memvalidasi sebuah teori dan deskripsi menggunakan corpus. Kalau corpus driven ini source-nya adalah hipotesis, lalu kita menggunakan corpus untuk menemukan finding dan sebagainya. Tapi ini tidak perlu khawatir, teman-teman, hanya penamaan dan cukup tahu aja ya, just for your information ya. Tidak ada corpus build, corpus driven, ada corpus assisted. Tapi sekarang lebih banyak pakai yang ini, corpus lebih
netral ya, corpus assisted ya, hanya untuk penamaan saja, tidak perlu membingungkan ini. Jadi kalau ada studi yang bilang misalnya analisis berbasis korpus atau analisis menggunakan korpus, ya, itu sama aja. Kalau ada bahasa Inggrisnya ada corpus based analysis, ada corpus driven analysis, ada corpus assisted analysis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana linguistik korpus bisa membantu penelitian teman-teman? Ya, itu pertanyaannya seperti apa? Apa gunanya kumpulan data tadi itu? Apa sih gunanya? Gunanya sih dibuat penelitian atau menggunakan atau dibuat pekerjaan teman-teman, misalnya guru ya, gimana bisa bantu seorang guru, dosen gimana bantu seorang dosen. Kalau misalnya apalagi ya dalam bidang linguistik itu, misalnya translator, gimana bisa bantu translator ya, atau penulis skrip PR, public relation, gimana buat apa namanya, misalnya bukan email, misal iklan yang baik seperti apa, misalnya teman-teman di PR ya, itu bagaimana? Ah, misalnya ya, fokus linguistik itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Ini mungkin teman-teman yang suka apa namanya, pendidikan ya. Apakah tulisan akademik sekarang lebih informal? Nah, ini bisa. Bagaimana caranya kira-kira? Ada yang ini, teman-teman volunteer. Gimana CL fokus linguistik bisa membantu menjawab pertanyaan ini? Volunteer, gimana caranya kira-kira? Apakah bisa korpus linguistik membantu menjawab pertanyaan ini? Dan gimana sih caranya kira-kira? Anyone? Dibayangkan Uh, saja. Mm-mm. saya mungkin Pak. Silakan. Oke, Mungkin siapa? Mas Ilham ya. Silakan. iya Pak. Mungkin lebih ke ini, korpus linguistik ini dapat mampu kayak mengelompokkan data-data makalah siswa yang dikumpul, mungkin bisa saja tersubmit di internet dan media-media lain untuk membantu menjawab terkait apakah sebenarnya tulisan akademik itu sifatnya informal seperti itu. Oke, very good. Ya, seperti itu. Gambaran besarnya seperti itu. Tapi mungkin lebih tepatnya karena ini ada diachronik ya. Maksudnya pertanyaan ini adalah membandingkan antara yang lama dan sekarang. Di situ ada kata lebih informal atau enggak. Jadi lebih spesifiknya adalah benar kumpulan makalah tadi, misalnya kumpulan tulisan akademik tadi benar, tapi mungkin dijadikan dua. Satu misalnya 5 tahun terakhir, satu korpus yang lain misalnya sebelum misalnya ya, ini sekarang tahun 2020, misalnya satu korpus berisikan makalah atau tulisan akademik dari tahun 2013 sampai 18 misalnya, atau 15. Satunya yang dari tahun 2018 sampai 2022 misalnya. Nah, itu baru dibandingkan, misalnya apa namanya, kita menggunakan pisau bedah di sini, apa namanya, misalnya ciri-ciri informalitas itu seperti apa. Nah, kita bisa cari tahu di situ. Apakah sekarang lebih informal atau sama saja dari dulu? Nah, itu bisa. Jadi benar kata Mas Ilham tadi, mengkumpulannya tadi itu, misalnya bisa lah makalah atau tesis ya, dari atau mungkin lebih ke artikel dari internet tadi dikumpulkan jadi satu. Tapi karena ini diachronik ya, kita bicara tentang apakah ada perubahan. Berarti ada satu korpus lama, ada satu korpus baru. Korpus lama ini berarti berisi tulisan yang lebih lama, misal 10 tahun yang lalu. Dan korpus yang baru ini berarti berisi yang lebih baru, yang lebih current. Nah, barulah kita pakai data itu, lalu baru dianalisis, kira-kira untuk membantu menjawab ini. Nah, apakah lebih informal atau tidak. Ya, seperti itu. Ini hanya gambaran, mungkin lebih ke teman-teman yang suka education. Berarti, ini mungkin lebih ke teman-teman leksiko atau diskurs, saya kira bisa. Ada yang mau jawab lagi? Apakah kata rezim berkonotasi negatif? Gimana? Menurut teman-teman, iya apa enggak kira-kira? Tahu konotasi, tahu nggak? Konotasi, paham ya? Menurut teman-teman, silakan, volunteer.
Apakah kata rezim itu konotasinya negatif atau netral atau positif? Saya mungkin dan tidak ada yang mau. Boleh masih lama lagi boleh. Teman-teman yang lain juga jangan kalah ya. Berpartisipasi. Gimana Mas Ilham menurut Mas Ilham? Eh, ini pertanyaan apakah rezim itu konotasinya negatif? Apakah kata rezim itu? Kalau saya pribadi, Pak, rezim itu konotasinya itu tergantung dari konteksnya. Kalau saya misalnya secara politis dianggap rezim itu bisa saja negatif karena berdasar pada pemahaman masyarakat bahwa ya rezim dia membuat suatu kebijakan yang sewenang-wenang sebagainya. Tapi kalau dilihat ditinjau dari ilmu bahasa, rezim itu tidak selalu berkonotasi negatif karena dia artinya adalah sebuah pemerintah yang sedang memegang sebuah kekuasaan atau memerintah dalam suatu negara seperti itu. Oke, thank you Mas Ilham untuk view-nya nih. Oke, kita akan menarik ini. Oke, kalau kita Kalau lihat saya, dari, oke boleh, sorry, bukan siapa ini? ya, Mas Oh, Dimas, Mas Immanuela. Oh, Dimas ya panggilannya. ya, Oke, gimana Mas? mungkin menambahkan Mas Ilham. Kalau saya malah Mm-mm. lebih ke negatif, Mm-mm. karena kalau secara paradigma ya, dulu apa rezim itu kan selalu berkaitan dengan, sudah dari dulu cerita-cerita rezim itu selalu berkaitan dengan tokoh-tokoh yang mempunyai apa Mm-mm. bisa menggerakkan suatu masyarakat seperti itu. Jadi Mm-mm. kalau menurut saya itu lebih ke negatif. Oke, thank you atas pandangannya. Ada lagi yang mau ngasih pandangan? Saya boleh. Ya boleh Mas Fajrul. Siapa panggilannya? Sidik, Juno. Mas siapa nih sering? Jujur aja, Pak. Oh, Juju. Siap. Kalau saya Oh. lebih ke negatif karena mungkin Mm-mm. sepengetahuan saya rezim itu biasa Mm-mm. digunakan untuk mengistilahi sebuah pemerintahan Mm-mm. zaman Pak Soeharto atau mungkin Mm-mm. sebagainya. Jadi Mm-mm. menurut saya itu lebih ke negatif. Tapi kalau misalnya Mm-mm. menurut korpus itu ada pemikiran lain, ya saya nggak tahu ya. Oke, Terima thank you. kasih. Oke, thank you Fajrul, thank you Mas Ilham dan Dimas ya. Oke, itu tadi kan teman-teman menginterpretasi kata rezim ya. Mungkin berdasarkan hanya kognisi teman-teman aja. Tapi sebenarnya kita bisa membuktikan itu apakah konotasinya negatif atau enggak berdasarkan korpus. Ya, bagaimana caranya? Kalau kita melihat ke KBBI, KBBI ini karena belum berbasis korpus ya, rezim itu hanya berarti adalah tata pemerintahan negara atau pemerintahan yang berkuasa. Di situ tidak menanyakan konotasi dan sebagainya. Ya, oke. Positif atau negatif enggak. Tapi kalau kita melihat rezim dalam bahasa Inggris ya, sorry, di korp di apa dictionary ya, atau di kamus yang sudah menggunakan berbasis korpus dalam bahasa Inggris ya, kita lihat Oxford ini, teman-teman bisa lihat layar saya kan ya? Nah, oke. Kita lihat artinya di sini adalah a particular government or system or method of government. Tapi di sini ada keterangannya. Apa ini? Mainly, Otoriter. ini loh, ini apa? Lebih banyak Mainly disapproving. Jadi kebanyakan adalah untuk yang disapprove ya, yang nggak setuju dengan sebuah pemerintahan. Ini contohnya aja, the all corrupt totalitarian regime was overthrown. Oke, ini kamus yang berbasis korpus. Di KBBI sendiri belum ada kata yang terang seperti ini. Nah, kita coba ke korpus bahasa Indonesia kalau gitu ya. Nah, saya contohkan langsung ya aplikasinya untuk interpretasi sebuah kata. Kita pakai Launchbox lah. Dari sisi Indonesia, kita pakai rezim misalnya. Kita pakai collocation ya, kalau nanti kita pelajari juga. Ini hanya menyontohkan saya. Collocation ini adalah sandingan ya, sandingan dari sebuah kata. Nah, contohnya seperti rezim itu di sini kolokasi atau kata yang sering di sampingnya rezim adalah kata orde atau orde baru. Oke. Ini bisa lihat di sini. Orde baru dan sebagainya. Dengan disebut orde, kita tahu orde baru seperti apa pandangannya kan. Ada Zionis, ada Bashar al-Assad, ada otoriter. Nah,
konotasi itu adalah kita sebutkan atau kita kalau dalam bahasa linguistik itu ada namanya lexical framing ya. Itu dilihat dari kata-kata di sekitarnya. Ketika rezim itu kata-kata di sekitarnya negatif, maka kecenderungan itu berkonotasi negatif. Ya. Dan saya kira teman-teman juga dalam kehidupan sehari-hari pun tahu itu dalam artian kebanyakan yang bilang rezim itu adalah oposisi. Ya. Kalau lihat dalam Twitter atau aktif dalam Twitter atau dalam berita rezim Jokowi misalnya, itu biasanya yang bilang rezim Jokowi itu adalah mau mengkritik Jokowi. Ya, tapi oke. Jadi saya bukan penganut yang bilang semua kata itu netral, tidak. Pemilihan kata itu menurut saya sudah mengandung konteks sendiri. Jadi orang yang positif biasanya pemerintah Jokowi daripada memilih rezim Jokowi misalnya. Jadi mungkin kalau di Ivan Lenen di Twitter biasanya bilang karena kata itu semua netral, saya tidak penganut itu. Jadi kata itu karena keseringan ada teori lexical framing itu ya, dari awalnya tidak semua netral, punya konotasi-konotasinya yang bisa kita pilih untuk menggambarkan sesuatu. Nah, ini contoh penggunaan linguistic corpus. Oke, kita bisa buktikan itu. Mungkin tadi klaimnya Mas Ilham mungkin hanya kognitif saja. Menurut saya negatif gini-gini ya. Untuk membuktikannya bisa dari korpusnya tadi itu dengan kolokasi, bagaimana dia bersanding dengan kata-kata yang lain, ya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nih. Selanjutnya adalah pertanyaannya. Nah, ini nggak tahu teman-teman apakah sempat tahu isu ini ya? Apakah mudik dan pulang kampung berbeda penggunaannya? What do you think? Oke, boleh Mas Ila, silakan. Ya beda karena kalau mudik itu dia konotasinya itu ngarah ke kegiatan aktivitas masyarakat di mana mereka pulang kampung ke kampung halaman pada hari tertentu khususnya di hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Sedangkan pulang kampung itu bisa dilaksanakan di hari apa saja gitu. Mau pulang kampung hari Minggu, Jumat terlepas dari hari raya. Ya. Nah, itu kapan dari sempat ya waktu COVID kalau nggak salah sempat dari arahnya juga Jokowi bilang mudik dan pulang kampung apakah sama dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita punya korpus bahasa Indonesia referensi yang besar, itu bisa kita buktikan apakah mudik dan pulang kampung itu biasanya dipakai yang sama. Ya, kalau teman-teman lihat KBBI mungkin akan sama artinya. Tapi kalau lihat penggunaan karena korpus itu adalah the real use of language ya, penggunaan asli bahasa, bagaimana bahasa asli itu digunakan dalam masyarakat. Nah, itu akan lebih valid, lebih reliable daripada hanya kognitif dan sebagainya. Karena sekarang kamus-kamus besar, kamus bahasa Inggris Oxford, Cambridge, itu pakai korpus basisnya untuk menentukan definisi sebuah kata. Nah, ini hanya contoh ya. Oke. Nah, ini apakah surat bunuh diri atau surat ancaman itu asli? Kira-kira bisa nggak? Ini kita tidak menjawab ya atau tidak ya, tapi kita mencari cara gimana sih cara korpus linguistik membantu menentukan ini. Ada yang mengasih view aku ini? Gimana caranya kira-kira linguistik korpus bisa membantu pertanyaan ini? Caranya seperti apa sih? Bisa menentukan kalau dari keilmuan yang lain mungkin bisa dari apa misalnya tipografi atau sebagainya. Kalau korpus gimana sih cara answer this question ya? Ada yang mau coba nyoba? Misalnya ada polisi nih surat ini bunuh diri nih. Kamu di situ sebagai ahli bahasa coba sih di ini menurut kamu asli atau enggak? Terus kamu karena setahunnya linguistik korpus, kira-kira gimana untuk menjawab ini? Bu Nur Rahmat mau coba? Oke, silakan Bu. Mungkin bisa dilihat dari tulisan dia sebelumnya ya, apakah surat di suicide note-nya itu nanti gaya bahasa pilihan katanya itu sama dengan yang biasanya dia pakai di sebelum-sebelumnya di tulisan-tulisan dia sebelumnya. Mungkin itu atau apa ya? Ya itu aja mungkin. Ya, terima kasih Bu Nur, Bu Rahma atau Bu Yuda atau Bu Rusmita panggilannya saya ingat. Oke, terima kasih Bu ya. Ya benar seperti itu Bu. Nah, jadi kita membuat korpus tulisan-tulisannya dia sebelumnya, habis itu kita
analisis patterns ya, patterns of language ya, bagaimana dia menggunakan bahasa, kita bandingkan dengan suicide note itu. Atau ada yang namanya corpus of suicide note. Jadi sebenarnya ada korpus yang isinya itu adalah catatan-catatan bunuh diri asli yang sudah diverifikasi. Itu ada dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia belum ada. Teman-teman mau mengumpulkan itu, mau buat korpus itu juga boleh, kalau punya akses ke sana ya. Tapi itu biasanya kepolisian akan sangat ini. Ya, kita belum terbuka di sana. Cuma di Inggris, di Amerika itu mereka ada. Misalnya kumpulan berisi tentang suicide note. Nah, itu yang kita bisa analisis. Di situ ada kumpulan suicide notes. Kita analisis patternnya sih, patternnya gimana sih, patternnya apa, patternnya catatan bunuh diri itu seperti apa, apakah sama pattern itu di dalam surat ini. Nah, itu bisa seperti itu juga, selain yang tadi. Oke, nah itu linguistik corpus seperti itu. Jadi kumpulan dari sebuah teks itu bisa bermanfaat untuk menjawab berbagai pertanyaan. Oke. Apakah ada gender inequality di sastra anak? Kira-kira gimana korpus bisa membantu ini? Bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Teman-teman yang mungkin lebih suka sastra, boleh berpendapat. Gender inequality misalnya, ya apalah, bisa didefinisikan macam-macam. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Ya, Pak. Oke, boleh Mas Ilham. Kalau mungkin dilihat dari sastra untuk penggunaan dari korpus linguistik ini sendiri, dia bisa dilihat dari perbandingan karya-karya sastra anak yang misalkan contohnya tentang Alice in Wonderland atau karya-karya sastra anak yang lainnya, di mana ada pergambaran terkait anak-anak di karya sastra tersebut. Mereka kalau perempuan itu harus pakai gaun, kalau yang laki-laki itu harus pakai celana apa dan sebagainya, kaos gitu. Gitu, kumpulan-kumpulan sastra yang dilihat dari gambaran cerita yang disampaikan oleh penulis seperti itu. Oke, thank you. Ya, jadi gambaran besarnya ke sana ya. Jadi teman-teman kalau mau menjawab pertanyaan ini, berarti teman-teman ngumpulin karya sastra anak atau bisa novel anak atau apapun lah ya. Jadi di situ tidak hanya satu, tapi banyak, misalnya ada 100 sastra anak Indonesia. Nah, di situ bagaimana menjawab pertanyaan gender inequality, maka harus ada teori gender inequality-nya. Jadi korpus ini hanya metode, teman-teman pisau bedahnya itu terserah teman-teman. Ya, misalnya suicide note tadi bisa dilihat dari forensik linguistik misalnya. Kalau gender inequality bisa dilihat dari teori language and gender misalnya. Misalnya cari kata yang menggambarkan gender bias misalnya, di situ dicari dengan menggunakan software itu dan sebagainya. Nah, itu bisa bedahkan nanti terserah teman-teman, karena fokus di sini lebih ke method ya. Kalau anak-anak critical discourse, saya bisa menggunakan teori-teori critical discourse seperti itu. Nah, ini sama ya, bagaimana representasi imigran di koran tahun 2005 sampai 2000 berapa lah, itu tinggal membuat korpusnya saja. Biasanya kalau seperti ini pakai spesialis korpus ya. Jadi teman-teman nyimpen atau mencari semua koran yang berisi kata imigran misalnya, dikumpulkan jadi satu. Ada softwarenya juga sebenarnya untuk mengumpulkan news teks seperti itu dari online. Habis itu baru dianalisis representasinya seperti apa. Apakah laki-laki lebih banyak mengumpat daripada wanita? Ini kita coba jawab dulu. Menurut teman-teman gimana? Yes atau tidak? Menurut teman-teman lebih banyak yang mana? Laki-laki atau perempuan? Lebih banyak laki-laki. Lebih banyak laki-laki ya? Karena laki-laki to the point kayak. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Lebih banyak laki-laki ya? Coba kita, karena kita tidak punya korpus Indonesia yang ada anotasi laki-laki dan perempuannya ya, kita coba buka korpus bahasa Inggris yang ada laki-laki dan perempuannya ya. Oke, sebentar. Saya carikan dulu. Hmm, ini aksesnya. Hmm.
Sebentar, tunggu sebentar ya teman-teman. Hmm, harusnya saya biar. Oke, saya share dulu. Ini ada BNC Lab. BNC itu British National Corpus. Ini pengen Lancaster. Nah, kita coba ya, kita cari dah berdasarkan gender. Misalnya, mengumpat dalam bahasa Inggris itu apa? Saya nggak perlu nanya ya. Misalnya, kayak kata ini ya. Cursing. Bukan, maksudnya jenis jenis kata umpatan. Nah, misalnya kita pakai FUCK ya. Selain itu kan ada DIMN, ada banyak lah. Nah, kita coba pakai FUCK. Nah, di sini ada gender, ada age, ada isi ya. Kita coba gendernya. Kira-kira yang paling banyak bilang kata FUCK ini, ya pasti wanita atau laki-laki. Kita lihat di situ, apa jawabannya? Kelihatan nggak? Kalau di corpus, bisa itu nggak? Saya kecilkan dulu. Malah, sorry, ini male, ini female ya. Ya, benar male jawabannya ya. Ini male, female ini. Jadi di tahun 2000, ini yang tahun 1994, ini yang tahun 2014 ya. Nah, di situ tapi ada penurunan ya dari tahun 1994 sampai 2014 ada penurunan penurunan pengumpatan ya. Dibilang seperti itu. Kita coba yang lain misalnya lagi. Nah, teman-teman bisa explore sendiri ya. Apa gitu bisa. Kata-kata yang lain bisa. Saya share ini ya. Teman-teman bisa menyalin ini misalnya. Atau saya share aja. Saya ambil sini. Tapi ini bahasa Inggris ya, Pak. Karena kita belum punya corpus. Beladi misalnya hampir. Kata yang lain kita tidak explore sendiri. Ya, tapi memang benar berarti kita tidak hanya berdasarkan insting saja ya. Kalau kita menjawab pertanyaan tadi di korpus yang seperti itu, memang male lebih banyak mengangkat daripada semia. Nah, jadi kita tidak hanya berteori, tapi kita bisa membuktikan itu dari sebuah data bahasa yang big data. Karena itu adalah big language data korpus itu ya. Jadi kita bisa terverifikasi seperti itu. Alright, saya lanjutkan lagi. Sorry ya, agak suara saya berisik karena saya lagi di working space. Oke, sampai mana tadi? Oke, ini. Nah, ini bahasa Inggrisnya saja karena tahun kemarin ada teman-teman dari Pakistan apa ya. Jadi saya buat dua. Pertanyaannya sama. Nah, tapi ya, korpus linguistik itu tidak bisa menjawab pertanyaan kenapa. Ya, ini yang harus teman-teman bedah sendiri dengan pisau analisis sendiri. Pertanyaan kenapa? Misalnya, kenapa kok laki-laki lebih sering mengumpat? Nah, itu ya kita mungkin bisa bilang lebih to the point dan sebagainya. Cuma harus ada dasarnya, harus ada referensi analisis itu. Kata benar seperti itu ya. Nah, itu korpus nggak bisa menunjukkan alasan kenapa. Kenapa misalnya lebih informal, misalnya academic writing. Nah, itu harus menggunakan teori yang lain. Karena korpus ini hanya metode menunjukkan itu, but corpus approach tidak bisa menjawab kenapanya. Oke, kenapanya ini harus teman-teman bedah sendiri dengan teori-teori yang lain. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan ada pertanyaan.
Belum ada ya? Oke, Pak, saya tanya. silakan. Silakan Mbak Karisa. Iya, jadi corpus linguistics ini digunakan untuk menyimpulkan suatu frasa data, bukan untuk menyimpulkan sesuatu yang mau kita teliti ya, Pak ya? Em, lebih mudahnya corpus itu hanya metode untuk membantu menjawab research question teman-teman. Tapi tidak semua research question bisa dijawab dengan menggunakan corpus sebagai data, ya. Jadi itu nanti kita akan pelajari itu juga. Jadi karena lebih ke method of analysis ya, method approach untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang linguistik. Bisa Mbak Clarissa lebih fokus kemana? Sukanya lebih ke apa? Linguistik bidang apa? Branchnya ke lebih ke apa? Gimana Pak? Mbak Clarissa lebih apa? Lebih suka linguistik tuh di bagian apanya? Fokusnya? Ada nggak yang lebih sukanya? Misalnya sosio atau semantik atau apa? Masih belum tahu. Masih belum ini ya? Ya. Iya, nanti kita akan apa namanya melajari aplikasinya juga di English. Misalnya kalau language teaching seperti apa ya dan sebagainya. Jadi ini hanya memang metode, cuma nanti untuk cara apa namanya menjawab research question-nya itu akan dibantu oleh teori atau framework yang lain. Ya, bisa kalau teman-teman anak sosio ya bisa teori sosial linguistik, anak CDA, critical discourse, bisa teori-teori critical discourse, bisa wacana kritis ya. Teman-teman yang kalau saya belum tahu kalau semantik ya. Sosio, sosio, English language teaching, CDA, forensic linguistic misalnya itu bisa pakai itu yang lain. Teori itu untuk membantu. Jadi korpus ini metodenya, ada toolsnya, alat-alatnya, tapi nanti apa untuk eksekusinya itu harus membutuhkan bantuan dari teori yang lain. Masih cukup jelas? Suara saya masih ya? Iya, terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, sekarang application of corpus approach atau SQL approach ya. Saya akan lanjut lagi dulu. Ada English language teaching and English for academic purposes. Nah, jadi misalnya ini saya kasih nama dan harapannya teman-teman bisa Google Scholar mereka bisa baca. Tapi ini masih kalau yang ini nama bahasa Inggris semuanya ya. Artikelnya itu tentu dalam bahasa Inggris. Nah, ini kalau yang tertarik di English language teaching atau English academic purposes, dia bisa ke nama-nama ini. Ya, mereka banyak sekali karya-karyanya tentang menggunakan korpus. Ya. Seperti yang saya bilang dari awal, tingkat master ini lebih banyak membaca ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan satu-satu, tapi nanti kita akan bahas juga di pertemuan mulai 5 kayaknya. Nanti ada fokus, setelah UTS mungkin. Fokus ke teaching, fokus ke critical discourse sama sociolinguistic. Tapi itu nanti. Tapi secara umum kita akan bahas semua di depan. Oke, contohnya yang aplikasi language teaching ini misalnya learners writing, show, underuse atau of hedging devices ya. Teman-teman yang ini hedging devices itu kata untuk melemahkan sebuah statement ya. Nah, ini menggunakan korpus bisa dan sebagainya. Ya. Ada teman-teman yang di CDA ini sangat terkenal sekali kalau saya lihat kemarin yang CDA itu hanya yang dari UB ya. Jangan-jangan itu bibilangnya Bu Tantri ya. Bu Tantri kenal lebih ke CDA. Itu ini misalnya Becker, Gabratus, and McInerney, saya juga lebih ke corpus approach to CDA. Ya, kalau teman-teman lihat Google Scholar saya lebih ke sana. Nah, ini contohnya membahas representasi Islam di British Press seperti apa ya. Misalnya teman-teman membuat analisis kalau CDA representasi apa aktor-aktor yang lain ya, itu bisa. Nah, ini ada Alan Partington, ada Taylor, ada Monica Bagnarek. Ini semua bahasa Inggris. Kenapa kok nggak ada nama bahasa Indonesia? Karena memang masih belum banyak ahlinya ya.
di Indonesia. Ini termasuk baru ya, keilmuan linguistik korpus di Indonesia. Itu yang membuat jurusan teman-teman master linguistik di UNER itu terakreditasi PIB internasional dan sebagainya, karena memang menawarkan linguistik korpus ini adalah salah satu highlightnya. Kalau teman-teman apa namanya lihat misi dan misinya atau sebagainya itu linguistik kebudayaan berbasis korpus, metodenya itu, karena mata kuliah ini termasuk highlight dari jurusan dari prodi teman-teman ini ya. Ini PCDA ini ya, nama-namanya teman-teman kalau mau baca bisa ambil di open access-nya ya. Maksudnya itu Google Scholar-nya, tapi di situ beberapa saya kira open access artikelnya. Kalau nggak open access pun teman-teman bisa download artikelnya. Sudah tahu ya cara download artikel yang terkunci? Pakai website apa? Belum? VPN open. VPN. Kalau misalnya teman-teman di kampus itu nggak tahu, mungkin bisa pakai internet kampus, mungkin bisa ya. Cuma ini off the record ya, bisa pakai Sci-Hub. Saya contoh. Sorry, di sini ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ada bahasa China ya. Ada namanya Sci-Hub. Ada teman-teman googling aja tulisannya seperti ini, bisa banyak linknya. Nah, misalnya teman-teman mau nyari artikel apa, tinggal judulnya ditaruh di sini atau di OI-nya, nanti akan terbuka semua artikel yang tidak bisa di apa. Ini bukan mengajari untuk pirates ya. Maksudnya ini off the record, kalau teman-teman kepepet ya. Kepepet tidak, saya kira semua akademisi tahu, karena apa namanya banyak kampus Indonesia yang belum langganan jurnal-jurnal ini. Kalau artikel Indonesia saya kira terbuka semua ya. Tapi kalau artikel dalam bahasa Inggris banyak sekali, harus kita anggaran bayar besar ya. Kita belum mampu untuk itu. Daripada nggak maju-majunya kita cari yang Jadi kalau misalnya artikel yang tidak bisa di-download, aksesnya bahkan kampus pun tidak, baru pakai ini ya. Tapi kalau dari kampus bisa ya pakai jalur reguler saja. Ya, seperti itu. Ini bisa ini juga. Oke, saya share gak lama-lamanya, nanti di screenshot, disebar, bisa ini. Off the record ya tadi. Oke, selanjutnya. Nah, oke, mungkin sekarang gimana caranya sih cari artikel-artikel mereka? Saya ini lagi. Tinggal teman-teman harus familiar dengan Google Scholar ataupun Scopus Database ya. Kalau Google Scholar ya tinggal ke Google Scholar ya. Habis itu cari misalnya, oke, kita pakai bahasa Indonesia aja lah. Linguistik korpus dan psikolinguistik misalnya. Nah, itu ada artikel nih. Nah, yang menggunakan korpus dan sebagainya, teman bisa baca ya. Kalau yang bahasa Indonesia, saya kira semua jurnal Indonesia itu open access, artinya teman bisa langsung download PDF-nya, langsung diklik-klik saja ya. Atau linguistik korpus dan analisis wacana misalnya. Nah, ini ada memotret COVID di awal pandemi bagian. Nah, ini pakai korpus ya. Itu tinggal dicari. Kalau bahasa Inggris ya harus bahasa Inggris, misalnya korpus linguistik and forensic linguistik. Forensic linguistik itu linguistik dalam hukum ya. Nah, ini ada. Kalau yang nggak bisa, misalnya contoh artikel ya, jangan buku ya. Misalnya, kan semua bisa. Di sini kalau ada PDF-nya itu berarti bisa di-download. Tinggal di-download dan dibaca. Nah, kalau ini Google Scholar, saya tinggal kebanyakan, kalau tulisan saya kebanyakan lebih ke TDA ya, Critical Discourse Knowledge. Ada beberapa yang language teaching, tapi nggak banyak, kebanyakan ke CD. Oke, saya lanjut lagi.
Oke, tadi kita sudah bahas language teaching dan critical discourse ya. Lalu ada lagi di sosiolinguistik. Teman-teman bisa cari bukunya Brona Murphy atau Paul Becker. Kalau Bu Almira belum ngasih Google Drive, bisa coba ingatkan. Jadi Bu Almira punya beberapa buku ini. Jadi teman-teman tinggal download aja di Google Drive-nya Bu Almira. Nanti akan saya coba minta share di WhatsApp grup ya. Teman-teman yang pengen baca-baca. Memang mau nggak mau harus baca ya. Karena memang baru bagi teman-teman jadi harus banyak bacanya. Kalau yang misalnya dalam bahasa Inggris masih kurang bahasa Inggrisnya bisa diterjemahkan ya. Saya kira pakai Google Translate atau AI saya kira mudah untuk menerjemahkan itu ya. Kalau leksikografi dan vocabulary di situ ada Pak Denny Kwari, itu beliau dosen UNER sudah almarhum. Nah, kebanyakan korpus linguis kita itu lebih di leksikografi dan vocabulary. Nah, itu ada Pak Denny Kwari, ada Pak Toto Suharjian sudah almarhum juga, sudah UI ya. Nah, lebih ke sana. Kalau ahli-ahli linguistik korpus kita dari Indonesia itu lebih ke sana. Maksudnya beliau-beliau yang sudah doktor, sudah ini associate professor. Nah, kebetulan dua nama ini sudah passway ya, sudah wafat. Tapi karya-karyanya masih ada nantinya. Teman-teman bisa Google aja namanya Denny Aquari, Toto Suhardianto, itu pasti ada karya-karyanya ya. Itu lebih ke leksikografi dan vocabulary. Kemarin saya lihat dari perkenalan sih belum banyak, nggak ada yang ke leksiko. Lebih banyak ke sosio atau psikolinguistik, lebih ke teaching lah. Psikolinguistiknya lebih ke teaching. Translation juga ada hasil apa namanya? Yaitu translation. Jadi gimana menggunakan korpus dalam bidang translation. Ya. Jadi intinya karena itu metode bisa digunakan dalam beberapa keilmuan linguistik yang lain, branch linguistik yang lain. Jadi pengajaran bisa digunakan tadi ya, bisa, di sosiolinguistik bisa, leksiko bisa, translation juga bisa. Tapi gimana menggunakannya? Nah, itu teman-teman harus baca sendiri. Yang tertarik sosiolinguistik, coba ke sosiolinguistik, baca buku-buku penggunaan korpus di sosiolinguistik seperti apa. Yang leksiko juga seperti apa. Oke. Ada namanya stylistik. Stylistik juga sama. Stylistiknya lebih ke anak sastra, teman-teman yang lebih fokus ke sastra di S1-nya. Ini Mehala Marburg dia dari Birmingham ini juga bahas tentang gender inequality dan body language di children's literature. Ini saya kira open access juga, teman-teman kalau membaca artikelnya bisa di download dan dibaca. Ada Jonathan Carpenter, Neil Lancaster, beliau menganalisis bahasanya Shakespeare, ya. Ada bahasanya Charles Dickens juga ada. Di Indonesia ini belum banyak teman-teman kalau pengen menganalisis bahasanya Andrea Hirata misalnya, ini yang suka sastra ya, jangan memaksakan kalau memang tidak ini, tapi kalau memang ternyata setelah ini loh mau ke sana juga boleh. Bahasanya apa sih, penulis-penulis novel yang lain seperti apa, mau dibedah bahasanya itu bisa. Selain Andrea Hirata juga banyak yang terkenal, mungkin saya tahunya kan saya tidak terlalu baca novel Indonesia, atau bisa kumpulan novel-novel beliau-beliau itu dikumpulkan jadi satu PDF-nya kalau ada ya. Nah, habis itu dianalisis itu bisa jadi sebuah artikel, sebuah karya untuk teman-teman. Forensik linguistik juga bisa. Tadi contohnya forensik linguistik adalah tentang meneliti catatan surat bunuh diri atau meneliti keaslian surat ancaman. Kalau bahkan FBI pun itu menggunakan ahli bahasa korpus linguis untuk meneliti surat ancaman seperti ini. Jadi adanya corpus of threat, jadi korpus surat ancaman itu mereka punya. Ya, digunakan untuk apa? Untuk menganalisa ancaman itu palsu atau enggak dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya orang bahasa banyak penggunaannya kalau kita sandingkan dengan keilmuan yang lain, jadi kolaborasi. Nah, atau bisa meneliti tentang draft undang-undang dan sebagainya, itu bisa sekali loh. Itu forensik linguistik. Kita nggak punya mata kuliah ini,
Kalau teman-teman mau mempelajari ini berarti harus otodidak ya, autonomous, yang ke forensik linguistik ini. Atau misalnya umpatan apa namanya hate speech atau kita UUTI itu blasphemy ya, apa penghinaan itu juga sebenarnya bisa kalau kita pakai kacamata linguistic corpus ya. Oke, kita jam berapa ini? If you don't have time to, you don't have to. Oke, coba. Karena emang apa linguistic corpus UASnya adalah buat artikel, jadi ya teman-teman diusahakan harus bisa banyak baca dan ini ya untuk agar bisa menulis apa yang mau ditulis di UASnya nanti. Kebanyakan saya kira tidak hanya linguistic corpus ya, diskurs pun saya kira UASnya juga artikel ya. Beberapa mata kuliah lain juga artikel. Oke, questions atau mau presentasi dulu? Boleh. Presentasinya bisa di-scan atau saya akan ini kan di chat ya. Linknya sebentar. Kalau yang apa namanya ketinggalan link tadi bisa pakai Google Form itu ya.